أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bapak, Ibu, hadirin hadirat, ulama, sebagai pandai tokoh masyarakat, subuh ini kita masih diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala umur panjang, badan sehat, istiqomah. Banyak yang datang dari jauh, dari Manggarai ke Imsi, bayangkan pukul berapa mereka berangkat dan subuh datang ke masjid. Kemudian pula subuh ini hadir jamaah Ustaz Bapak Omar dari negeri seberang Malaysia. Jangan bayangkan mereka yang berangkat jam berapa subuh tadi, karena kemarin sudah sampai. Kemudian hadirat, insyaAllah semua amal kebaikan ini akan dibalas Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat kita bawa menjadi bekal ketika kita menghadap Allah nanti insyaAllah. Amin. Adapun hadis yang akan kita kaji pada subuh ini disebutkan dalam kitab Musnad, ditulis disusun oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah, juga disebutkan oleh Imam Abu Isa At-Tirmidzi dalam kitab Sunan Tirmidzi, juga disebutkan oleh Imam Ibn Majah dalam kitab Sunan Ibn Majah. Tapi teks lafaz hadis yang akan kita kaji ini diambil kutip dari redaksi riwayat Tirmidzi. Jadi nanti kalau begitu hadis ini Bapak Ibu dengar, lalu Bapak cocokkan, kebetulan Bapak sedang membaca kitab Musnad Ahmad bin Hanbal. Kenapa redaksinya berbeda, substansinya sama? Jadi saya jelaskan, memang dia ada dalam Musnad Ahmad bin Hanbal, ada dalam Sunan Tirmidzi, ada dalam Sunan Ibn Majah. Tapi lafaz yang kita kaji ini diambil dari kitab Sunan At-Tirmidzi, atau disebut juga dengan kitab Jami' At-Tirmidzi. Kenapa disebut dia Jami'? Karena di dalamnya ada 3 unsur, ada aqidah, ada akhlak, dan ada fiqh. Maka Sahih Bukhari itu pun juga disebut dengan kitab Al-Jami' As-Sahih, kitab yang jami', mencakup segala aspek ajaran Islam. Kenapa disebut dia Sunan Tirmidzi? Karena di dalamnya itu sunan, jamak dari sunnah. Kalau satu sunnah, kalau 2 sunnatani, kalau banyak sunnah, sunnah, maka jamaknya itu sunan, Sunan Tirmidzi. Karena dalamnya adalah kumpulan sunnah yang disusun oleh Imam Abu Isa At-Tirmidzi. Tirmidzi diambil dari kata Termes, satu kota yang terletak di antara perbatasan Afghanistan dengan Uzbekistan. Jadi dia bukan orang Arab, dia berasal dari Termes. Pergilah dia ke Makkah Al-Mukarramah, ke Hijaz, Makkah dan Madinah. Kemudian melanjutkan perjalanan ke negeri Syam, menelusuri tempat-tempat yang sulit dijangkau untuk saat ini. Tapi saat itu pun beliau dapat melewati itu semua, menjumpai para ulama, lalu kemudian berhasil mengumpulkan dalam satu kitab yang kita akan kaji salah satu isi hadisnya pada subuh yang penuh barakah ini insyaallah. Diriwayatkan dari as-sahabi al-jalil al-Muqaddam Ibnu Ma'adi Karib radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda. Apa kata Rasulullah? Lisyahidi 'inda Allah sittu khisal. Lisyahid, kata syahid sudah populer tempat kita. Akan orang pun banyak namanya syahid.
Bahkan di Pekanbaru tak hanya orang, hotel pun ada. Ya. Syahid, tadi kita mengucapkan asyhadu, aku bersaksi, tapi dia bukan asyhadu. Akar katanya sama. Syahidah yashhadu, asyhada yushhidu. Syahid mengandung dua makna. Syahid orang yang dipersaksikan. Syahid bisa juga mengandung makna menyaksikan. Kenapa dia disebut dipersaksikan? Karena dia saat matinya itu dipersaksikan oleh malaikat. Bukankah kita juga waktu mati disaksikan malaikat? Ya, semua kita disaksikan malaikat. Cuma dia dipersaksikan para malaikat rahmat, malaikat maut, malaikat kiraman katibin, malaikat ribuan malaikat mempersaksikan dia. Karena dia adalah orang yang sudah mewujudkan firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha ashtara minal mu'minin. Allah taala sudah membeli dari orang beriman. Ada transaksi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min 'adzabin alim? Maukah kamu aku tunjukkan satu perniagaan transaksi yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang paling menyakitkan? Tu'minuna billah, pertama kau beriman kepada Allah, wa tujahiduna fi sabilillah, kemudian engkau berjihad di jalan Allah, bi amwalikum wa anfusikum, harta dengan diri. Dia dipersaksikan malaikat karena dia sudah menjual dirinya dan hartanya hanya kepada satu saja. Innallaha ashtara minal mu'minin. Allah Ta'ala sudah membeli dari orang beriman. Allah membeli, kita menjual. Ada transaksi. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Maka malaikat mempersaksikan dia. Kita mungkin dipersaksikan malaikat, tapi mungkin hanya satu malaikat saja, malaikat maut. Malaikat yang lain tak mau mempersaksikan dia. Orang-orang yang mati di rumah, di dalam itu ada anjing, maaf, kasar, tapi begitulah bunyi hadis, tidak dipersaksikan malaikat rahmat. Yang di rumah itu ada berhala, tidak dipersaksikan malaikat rahmat. Di rumahnya memang tak ada berhala, tapi di ruang tempat dia sakit itu bukan hanya berhala, malam salib besar di dinding itu. Bagaimana malaikat rahmat mau datang menurunkan rahmat ketenangan. Ulak balik dia berdoa kepada Allah, Allahumma awin alaina fi sakaratil maut, Allahumma qin lana bi husnil khatimah. Tapi di ruangan itu patut berhala, tidak dipersaksikan malaikat. Ini orang syahid dipersaksikan malaikat. Makna kedua bukan dipersaksikan, menyaksikan. Apa makna menyaksikan? Karena dia sudah menyaksikan tempatnya di surga sebelum rohnya keluar dari dalam jasad. Sudah tahu tempatnya. Bayangkan. Bapak Ibu bisa bayangkan, sebelum berangkat dicek dulu. Nanti Bapak insya Allah akan ditempatkan di Jarwat. Kata kawan-kawan yang dapat info dari Kementerian Agama, sesuai Quran dapat penginapan haji di Jawa. Lalu dia pun mencarilah dengan iPad, HP, diketiknya Makkah Al-Mukarramah, Jawa. Tengoknya, oh Jawa di sini, Masjidil Haram di sini. Sudah tahu dia tempat, betapa senangnya haji dia. Sudah terbayang dia ada di sini. Bayangkan, begitu orang ini sebelum mati dia sudah tahu tempatnya di mana di surga. Kira-kira berapa kali simpang menuju Sidratul Muntaha. Sudah tahu. Baik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka syahid dipersaksikan, syahid menyaksikan. Lisyahidi indallah, orang-orang yang mati syahid itu di sisi Allah sittu hisab, ada 6 keutamaan. Apa saja dia? Inilah yang akan kita kaji sedikit satu persatu insyaallah. Yang pertama, yughfar lahu fi awwal duf'ah. Segala dosa-dosanya sudah diampuni Allah Subhanahu wa taala awal duf'ah, pada pukulan pertama. Saat pukulan pertama, lalu saat itu ruhnya keluar dari jasad, apakah karena
Yusuf? Apakah karena tertusuk tombak pada jantungnya seperti yang dialami Sumayyah ditikam oleh Abu Jahal? Apakah seperti yang dialami oleh Hamzah bin Abdul Muttalib? Apakah karena lehernya dipancung? Maka pada saat itu yughfar lahu, segalanya diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita cara minta ampun bagaimana? Istighfar, mandi taubat, salat sunat taubat. Nabi muslimin yuznibu dzamban. Siapa saja orang beriman yang melakukan perbuatan dosa karena silap, lupa, hilaf dan salah, supaya tatahhar, kemudian dia bersuci, apakah mandi, berwudu, tayammum, thumma yusalli raka'ataini, kemudian dia salat sunat 2 rakaat, thumma yastaghfirullah, kemudian mohon ampun kepada Allah, illa ghafarallahu lahu, maka Allah Ta'ala mengampuni dosa. Bolak-balik kita lakukan ini, tapi kita tidak juga dapat kepastian. Tetap merasa cemas, khawatir. Apa iya Allah mengampunkan dosa saya begitu banyak? Dzunubi mislu a'dadir rimani, dosa sebanyak kuih dilakukan. Begitu dalam salah satu ungkapan syair yang Bapak Ibu hafal, ungkapan seorang pelaku dosa yang datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ilahi lastu lil firdausi ahla, ya Allah aku tak layak rasanya untuk masuk surga, wala aqwa 'ala an-naril jahim, tapi aku pula rasanya tak kuat untuk masuk neraka. Mau masuk surga tak layak, mau masuk neraka tak kuat. Begitulah keadaan seorang hamba di hadapan Allah. Tapi orang ini sudah diampuni semua dosa-dosanya sejak kapan? Awal duf'ah, pada pukulan pertama. Maka saat itu Allah Subhanahu wa ta'ala membuat catatan segala perbuatan di masa lalu bersih. Itulah yang membuat para sahabat berlomba-lomba sampai kosong kota Madinah, karena mereka semuanya pergi berjihad fisabilillah. Lalu turunlah ayat supaya melarang jangan semuanya pergi. Walaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun, jangan semuanya pergi, maka paling tidak ada ta'ifah. Ta'ifah itu 1, 2, 3, ada sekelompok kecil pun jadilah. Untuk apa? Yatafaqahu fid-din, tafaqquh fid-din, untuk belajar agama kepada Nabi Muhammad SAW. Ada satu kabilah, jangan semuanya pergi ke jihad. Ada satu duduk di Madinah. Memangnya Nabi tak pergi. Perang Nabi itu dibagi 2. Satu disebut dengan Raswah, yang satu disebut dengan Sariyah. Kalau Raswah, Nabi pergi. Makanya ada ungkapan Razamtu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku berperang bersama Nabi. Nabi ikut. Tapi pada saat yang lain Nabi tak ikut, hanya mengirim satu pasukan saja. Maka ketika Nabi mengirim pasukan, semuanya ingin pergi karena ingin dosanya bersih saat pukulan pertama. Dia ingin menghadap Allah dalam keadaan yamshi 'alal ardi makanan 'alaihi khati'ah, berjalan di atas muka bumi tak ada dosa walaupun sebesar ujung rambut. Maka pada saat itu mereka semuanya ingin pergi, turunlah ayat jangan semuanya pergi. Ada beberapa orang yang tetap belajar agama kepada Nabi, yudhiru qawmahum idza raja'u ilaihim, supaya nanti pasukan yang pergi itu pulang bisa dia diberikan pengajaran agama. Nanti pulang bekal itu akan dibawa ke kampung halaman. La'allahum yahdharun, mudah-mudahan mereka akan mendapatkan peringatan, dan peringatan itu membuat dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang pergi berjuang mendapatkan syahid, yang tetap bertahan bersama Nabi pun dapat pahala yang sama. Apa kata Nabi dalam hadis lain? Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia sama seperti orang yang berjihad fi sabilillah. Sampai kapan? Hatta yarji', sampai dia pulang ke rumah. Ada dia mati dalam perjalanan itu, maka matinya bersama seperti mati syahid. Jadi tidak bisa memahami syahid dengan hadis yang tunggal, tapi salah satu metode memahami hadis yang disebutkan oleh Syekh Al-Qaradawi dalam kitab Kaifa Nata'amal Ma'as Sunnah, bagaimana berinteraksi dengan sunnah, tarik kesimpulan dari Jam'ul Ahadits, menggabungkan beberapa hadis dalam satu tema, lalu menarik kesimpulan dari hadis yang kolektif tersebut.
Ini yang disebut dengan metode mawdu'i atau tematik. Satu tema, walaupun kita mengkaji satu hadis, tapi sesungguhnya kita akan kaitkan dia dengan hadis-hadis yang lain yang berkaitan dengan hadis yang kita kaji pada sumber. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa yara maq'adahu minal jannah. Yara, tidak dikatakan di situ ya'lam. Makna ya'lam tahu, tapi di situ disebutkan yara. Ra'a yara, menengok dengan mata kepala sendiri. Makanya dalam mempersaksikan anak bulan itu digunakan kata ra'a yara, ru'yah. Sumu li ru'yatihi, berpuasalah kamu karena menengok bulan. Waqtiru li ru'yatihi, berhari rayalah karena menengok bulan. Fa in ghubbiya 'alaikum, kalau tertutup awan, fa akmilu, maka sempurnakanlah 30 hari bulan Syawal. Ru'yah, menengok dengan mata. Beda dengan alimah. Alimah tahu kamu Pak Fulan, tahu kamu Dr. Mustafa Umar LCMA, tahu. Dari mana kamu tahu? Selalu saya akses di www.tafakkurstreaming.com. Tapi kalau tahu kamu dengan dia, tahu. Dari mana kamu tahu? Saya melihatnya langsung nampak malam dalam sepekan, karena saya hadir mengaji tafsir Al-Ma'arifah. Beda antara tahu karena pengetahuan dengan tahu karena melihat. Orang ini sudah tahu tempatnya, bukan karena dia tahu karena pengetahuan, bukan karena diberitahu dengan bisikan, tapi dia menengok yara maq'adahu minal jannah. Dia sudah menengok tempatnya di dalam surga. Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana agaknya perasaan mereka yang sudah tahu tempatnya di dalam surga. Pak Ustaz memang tak tahu. Saya tahu, tapi tak pernah saya tengok tempat itu sampai sekarang, belum nampak. Lagi Bapak itu yang sudah nampak, alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berceramah ke Masjid Al-Falah dengan berceramah ke Masjid Agung An-Nur, bagi saya pribadi lain rasanya. Saya lebih tenang ke Al-Falah. Ke An-Nur kurang tenang. Kenapa? Karena di Al-Falah itu saya sudah tahu di mana saya parkir. Di An-Nur tak pasti. Kadang di depan, kadang di bawah pokok kayu. Pernah dicoba mau parkir ke depan, datang security. Pak, tak boleh pergi ke sana. Itu saya senyum-senyum jamaah nengok saya. Makanya Pak Ustaz pakai jubah sama sorban. Apa maknanya? Kalau tempat parkir yang hanya untuk ceramah 1 jam saja kita perlu tahu tempat kita dan menenangkan hati. Bagaimana dengan tempat parkir yang khalidina fiha abada? Mungkin dari sekarang perlu. Man shalla 12 raka'ah, siapa yang salat 12 rakaat fil yaumi wal lailah, sehari semalam, bunya lahu bihinna baitun fil jannah, dibangunkan tempatnya dalam surga. Allah kasih tahu dan kita yakin itu. Man bana masjid, dan siapa yang bangun masjid, Allah bangunkan untuk dia mislah seperti itu, pakai lebih indah daripada itu. Kita dikasih tahu ada tempat, tapi kita tak pernah menengok tempat itu. Beda dengan orang mati syahid, sebelum Israel mencabut nyawanya, dia sudah melihat dengan mata kepalanya tempat dia di dalam surga itu. Makanya Bapak Ibu boleh kumpulkan berapa wajah syuhada di Suriah dan Palestina yang mati dalam keadaan tersenyum. Bahkan di tempat kita mungkin begitu dibuka menutup wajah senyum. Kenapa dia senyum? Kata Pak Ustaz, mati itu sakit. Kata Pak Ustaz, mati itu seperti mata kail yang susah ditarik dari kulit yang basah. Katanya mati itu seperti tebasan pedang di tempat yang sama diulang beratus kali. Katanya mati itu seperti kaki yang dikuliti hidup-hidup. Kenapa dia bisa senyum? Ternyata sakit itu hilang. Sebelum sakit itu sudah ada yang menenangkan dia. Dia sudah tahu tempatnya, dan bukan sekedar tahu, tapi dia melihat dengan jelas di mata kepala. Sayangnya belum ada scanner yang bisa menangkap korneanya, itu bisa tak ditangkap. Saya yakin mukjizat ilmiah akan membuktikan
tunjukkan tempatnya. Mungkin tidaklah sejelas, agak sama-sama nampak tempatnya itu bagaimana di surga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keyakinan yang kuat itulah yang membuat para ulama dulu berjihad melangkah keluar rumah tak takut sedikit pun. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Bayangkan, keluar mereka dari rumah membawa bambu runcing karena semangat jihad itulah maka kita merdeka. Kalimat yang keluar dari mulut mereka itu apa? Allahu Akbar. Yang keluar dari mulut Tengku Umar dan mulai ujung Aceh sampai Bung Tomo di Surabaya, apa yang keluar dari mulut mereka? Allahu Akbar. Itu bukan ucapan sembarang orang. Itu adalah berangkat dari keyakinan yang amat sangat kuat. Bagaimana tentara Israel itu mau berjihad? Dikasih satu hari paling murah, paling rendah yang ditetapkan oleh negara Israel laknatullah alaihi ajma'in, $100 untuk yang paling rendah supaya mau perang. Ternyata ketika tentara Israel tertangkap oleh Palestina, begitu dilucuti pakaiannya, mohon maaf, banyak, bukan banyak, semua tentara Israel itu pakai pampers. Kenapa pakai pampers? Ketakutan, terkencing-kencing dia mau. Sementara orang Palestina kalau ditanya niatnya nanti, cita-citanya apa? Anak-anak Palestina itu diadakan survei oleh lembaga internasional, cita-citanya satu apa? Ingin mati syahid. Oleh sebab itu syahid inilah yang paling menakutkan orang kafir. Makanya pernah ada intervensi ke Universitas Al-Azhar, boleh belajar fikih, boleh belajar hadis, boleh belajar tafsir, tapi satu jangan diajarkan. Apa itu? Fikih jihad. Jihad jangan. Kenapa? Karena kalau ini diajarkan, umat Islam ini tak takut mati, dan orang kafir pula yang paling menakutkan dia adalah mati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bikin jihad tak boleh diajarkan. Makanya umat ini pun sibuk membahas. Yang dibahas apa? Yang dibahas masalah air suci mensucikan. Yang dibahas apa? Masalah darah nyamuk kalau terpukul batal atau tak batal. Itu penting Pak Ustaz, penting. Tapi ketika lebih membahasnya darah nyamuk sampai setengah jam, sementara darah jihad bisa dilihat tak dibahas sama sekali. Mubazir, innal mubazirin, orang yang mubazir kan ikhwan syayatin. Hebohlah membahas kaki celana, hebohlah membahas masalah-masalah khilafiyah, padahal yang paling mengkhawatirkan senyum orang kafir menengok umat Islam berkelahi membahas masalah khilafiyah. Khilafiyah tak pernah selesai. Kaji pembahasan muqaranatul mazahib, baca baik-baik al-fiqhul islami wa adillatuh. Kalau mau yang lebih klasik, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid yang ditulis oleh Imam Ibn Rushd, selesai. Na'mal bima tafaqna, mari kita beramal pada perkara-perkara yang kita sepakati. Wa na'tadzir bima ikhtalafna, mari berlapang dada menerima perbedaan. Selesai masalah khilafiyah. Tapi masalah jihad, masalah syahid itu mesti ditanamkan, karena itulah yang membuat orang kafir itu takut terhadap Islam. Berkobar semangat jihad. Ulama Makkah Al-Mukarramah, Syekh Zaini Dahlan, waktu itu mufti mazhab Syafi'i di Makkah, Syekh Zaini Dahlan, dikeluarkannya fatwa, orang Aceh yang mati melawan Belanda mati syahid. Fatwa itu bergelora. Bayangkan, waktu itu belum ada internet, belum ada email. Dibawa oleh jamaah haji dari Makkah Al-Mukarramah, dibawa ke Samudra Pasai. Fatwa Syekh Zaini Dahlan mufti Makkah dibacakan, siapa yang mati melawan Belanda mati syahid. Berkobar sampai akhirnya masuklah seorang laki-laki dengan pakaian yang islami, namanya Syekh Abdul Ghafur, yang ternyata dia tak lain tak bukan adalah Roni yang memasukkan masalah-masalah khilafiyah untuk mengobok-obok, mengkacau-kacau Aceh. Barulah Aceh lemah, mereka pun masuk ke dalam. Dan disediakannya khusus satu rumah sakit di Pulau Sabah. Rumah sakit itu masih berdiri sampai sekarang, rumah sakit jiwa
tapi yang dimasukkan ke dalam bukan orang gila. Siapa yang meninggalkan negeri, kampung halaman, anak istri untuk berjihad, maka itu adalah orang gila. Dan orang gila wajib ditahan di rumah sakit jiwa di Pulau Sawah, yang itu didirikan oleh Belanda atas usul dari Snow. Bedanya zaman dulu yang mengatakan orang jihad mati syahid itu gila, orang Belanda. Zaman sekarang lebih canggih, orang Islam yang bahasanya sama dengan kita, yang sholatnya sama dengan kita, yang kemarin pergi umroh dan haji sama dengan kita, tapi kepalanya sudah dicuci oleh barat lewat proses brainwashing, cuci otak. Maka jangan kaji-kaji masalah syahid, jangan kaji-kaji masalah jihad, cukuplah kaji masalah urusan keluarga, masalah zuhud, masalah tawadhu, masalah tawakal. Tanah Islam sudah diambil orang kafir, biarlah diambil, itu kan tanah Allah Subhanahu wa taala. Tak Melayu bilang di bumi, di mana tanahnya? Di Riau. Sebagiannya sudah dirampas orang kafir. Tak usah dikaji-kaji itu, biarlah. Yang penting kita banyak-banyak berserah diri kepada Allah. Pejamkan mata, ambil peti tasbih. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Cukup. Ini ajaran apa? Bukan ajaran Islam. Dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka subuh ini kita kaji. Tapi yang gara-gara ini nanti lalu semuanya pulang mendaftar ikut isi semua. Itu maksudnya ini perlu diantisipasi. Ustaz kita berbau-bau ISIS nampak. Oh enggak, kita mengkaji hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, wa ya'manu min 'adzabil wa yujadu min 'adzabil qabri wa ya'manu min al-faza'il akbar. Selamat dari azab kubur dan aman dari huru-hara hari kiamat. Masya Allah. Tadi sebelum selesai salam, sebelum salam di ujung tasyahud, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr. Jauhkan aku dari azab kubur. Dan kita pula ketika lewat dimakan saudara kita, assalamualaikum ya ahlan diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Yarhamullahu al-mustaqdimin wal mustakhirin.